Lanjut aja, nanti tinggal di-cut. Nggak, ulang aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi Nugraha yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk melakukan presentasi pada kali ini. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Erlangga Amanda dengan NIM akhir 07. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Di sini saya tidak sendiri, dibantu dengan teman-teman yang lain. Ada Sherin, Erlangga, saya sendiri, lalu ada Vega, Abian, dan Nora Sara. Oke, next. Selanjutnya dilanjutkan dengan Sherin yang akan menjelaskan motor induksi seperti apa. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai motor induksi. Jadi pengertian dari motor induksi sendiri adalah motor listrik AC yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Artinya pada motor ini tidak diberi arus listrik secara langsung, tetapi arus pada rotor muncul karena pengaruh medan magnet dari stator. Lalu saat stator dialiri arus AC akan terbentuk medan magnet berputar. Medan magnet ini kemudian menginduksi rotor sehingga rotor ikut berputar. Motor induksi banyak digunakan karena konstruksinya sederhana, kuat, dan mudah untuk dirawat. Setelah mengetahui pengertiannya, maka kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Next. Oke. Pada slide ini merupakan ciri utama dari motor induksi, di mana menggunakan sumber AC atau arus bolak-balik. Yang ciri keduanya itu motor induksi tidak memerlukan hubungan listrik secara langsung ke rotor, karena rotor bekerja akibat induksi dari stator. Selain itu, motor induksi juga banyak digunakan pada alat elektronik seperti kipas, baru ada mesin industri, ataupun pompa, karena cukup andal untuk berbagai kebutuhan dalam bekerja. Next. Pada prinsip kerja, motor induksi itu bekerja karena adanya interaksi antara medan magnet stator dan arus induksi pada rotor. Saat arus AC masuk ke stator, akan terbentuk medan magnet berputar. Medan magnet ini memotong rotor sehingga timbul gegel induksi dan arus pada rotornya. Setelah itu, rotor menghasilkan medan magnet sendiri, lalu terjadi interaksi dengan medan magnet stator yang menghasilkan torsi. Karena adanya torsi ini, rotor akan mulai berputar. Jadi, pada inti kerja motor induksi ini adalah mengubah energi listrik AC menjadi energi mekanik berupa putaran. Next. Lalu sini ada keunggulan. Keunggulan yang dimiliki oleh motor induksi sendiri adalah konstruksi yang sederhana dan kokoh, sehingga cukup tahan lama. Selain itu, perawatannya juga mudah, karena pada umumnya motor induksi tidak menggunakan brush atau komutator, sehingga risiko kehausannya lebih kecil. Motor ini juga memiliki harga yang relatif murah dan cocok digunakan pada berbagai aplikasi industri. Jadi motor induksi banyak dipilih karena praktis, ekonomis, dan andal. Next. Oke, pada kecepatan sinkron versus dengan kecepatan rotor ini menunjukkan adanya persamaan yang digunakan, yaitu NS sama dengan 120 dikali F per P, di mana F sendiri adalah frekuensi dan P adalah jumlah kutub. Pada motor induksi, kecepatan rotor selalu sedikit dan lebih rendah daripada kecepatan sinkron. Hal ini dikarenakan motor induksi memerlukan selisih kecepatan agar proses induksi tetap terjadi. Jadi jika rotor sama persis dengan kecepatan sinkron, maka induksi tidak akan terjadi dan motor tidak dapat menghasilkan torsi. Boleh? Baik, izin masuk. Saya akan menjelaskan terkait karakteristik torsi kecepatan. Karakteristik torsi kecepatan adalah hubungan antara torsi gaya putar yang dihasilkan motor dengan kecepatan putaran rotor. Grafik ini sangat penting untuk memahami performa motor, terutama saat start hingga kondisi beban penuh. Bentuk umum dari kurva torsi kecepatan yaitu T sama dengan F omega, yang artinya torsi berubah terhadap kecepatan sudut rotor. Kondisi-kondisi penting torsi kecepatan, yang pertama ada starting. Pada kondisi awal, rotor masih diam sehingga slip bernilai maksimum atau S sama dengan 1, dan arus yang mengalir sangat besar.
Namun, torsi yang dihasilkan belum maksimal karena interaksi medan magnet belum efektif. Kondisi ini penting karena menentukan kemampuan awal motor saat mulai berputar. Yang kedua, ada pull-up torsi. Pull-up torsi adalah kondisi saat motor mulai berakselerasi dari keadaan diam menuju kecepatan kerja, di mana torsi meningkat secara bertahap seiring menurunnya slip. Pada fase ini, motor mulai mampu mengatasi beban dan bergerak menuju kondisi operasi yang lebih stabil. Yang ketiga, ada breakdown torsi. Breakdown torsi merupakan titik torsi tertinggi yang dapat dihasilkan oleh motor. Terjadi saat hubungan antara arus dan slip berada pada kondisi paling optimal. Jika beban melebihi titik ini, motor tidak mampu mempertahankan kecepatan dan akan mengalami penurunan performa. Terakhir ada setelah breakdown. Setelah melewati titik maksimum, torsi motor menurun meskipun kecepatan meningkat karena slip semakin kecil dan induksi melemah. Jika beban terus bertambah, motor akan kehilangan putarannya dan bisa mengalami stall atau berhenti, yang menyebabkan arus berlebih dan kerusakan. Selanjutnya ada karakteristik torsi slip. Karakteristik torsi slip merupakan hubungan antara torsi motor dengan slip S, yaitu selisih antara kecepatan medan putar stator dan kecepatan rotor. Pada motor induksi, slip sangat menentukan besar kecilnya torsi yang dihasilkan. Berikut kondisi-kondisi penting torsi slip. Yang pertama ada slip sama dengan 1 atau starting. Pada saat awal slip bernilai 1 karena rotor diam. Arus sangat besar tetapi torsi belum maksimal akibat kondisi induksi yang belum optimal. Yang kedua ada slip menurun atau daerah operasi awal. Saat rotor mulai berputar, slip menurun dan torsi meningkat dengan cepat karena interaksi medan stator dan rotor semakin efektif. 3. Ada slip kritis atau torsi maksimum. Pada nilai slip tertentu disebut slip kritis. Torsi mencapai maksimum karena keseimbangan antara reaktansi dan resistansi rotor paling optimal. Keempat, ada slip kecil atau operasi normal. Pada slip mendekati 0, motor bekerja mendekati kecepatan sinkron, tetapi torsi menurun karena gaya induksi semakin kecil. Terakhir, ada slip terlalu besar atau beban berlebih. Jika slip meningkat, akibat beban berlebih, motor bisa kehilangan kemampuan dan menghasilkan torsi yang cukup beresiko atau mengalami stall, berhenti. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, selanjutnya ada juga modul operasi dari sebuah motor induksi itu sendiri, yang mana terdiri dari 3 buah mode, yaitu motoring mode, generating mode, dan juga braking mode. Yang mana dimulai dari motoring mode atau mode motor, itu merupakan kondisi operasi normal pada sebuah motor induksi, di mana kecepatan motor itu bakal lebih kecil daripada kecepatan sinkronnya, sehingga slipnya itu akan bernilai di antara nilai 0 dan juga 1. Dan pada kondisi ini juga energi listrik itu diubah menjadi sebuah energi mekanik untuk bisa menggerakkan bebannya seperti konveyor, pompa air, maupun mesin produksi pada sektor bidang industri. Berikutnya ada generating mode atau mode generator, yang mana mode generator ini terjadi ketika rotor itu melebihi kecepatan sinkronnya, sehingga nantinya itu slipnya bernilai negatif, yang mana menyebabkan motor ini akan berfungsi sebagai generator dengan mengubah energi mekanik dari luar menjadi sebuah energi listrik yang dapat dikembalikan ke sistemnya untuk bisa digunakan kembali seperti turbin, angin, ataupun sistem regeneratif braking. Dan yang terakhir ada mode operasi daripada braking mode itu sendiri atau mode pengereman, yang mana mode ini merupakan kondisi di mana motor itu akan menghasilkan torsi yang berlawan arah sehingga putarannya itu dapat memperlambat atau menghentikan putaran motor itu sendiri. Yang mana pada metode ini juga digunakan dalam aplikasi seperti elevator, kren yang mana membutuhkan penghentian dan juga penghentian putaran motor yang lebih cepat dan juga lebih terkontrol. Bisa dilanjut. Nah, untuk berikutnya juga ada karakteristik dari efisiensi motor, yang mana sebelum lanjut mengenai karakteristiknya ada juga definisi singkat daripada efisiensi motor induksi itu sendiri, yang mana itu merupakan sebuah perbandingan antara nilai daya output yang dihasilkan dengan nilai daya input yang digunakan pada motor induksi itu sendiri. Yang mana semakin kecil rugi-rugi daya yang ada atau yang terjadi, maka akan semakin tinggi efisiensi dari motor induksi tersebut. Yang mana beberapa karakteristiknya itu ada rugi-rugi daya atau losses, terus ada pengaruh slip dan juga ada pengaruh beban atau load. Dimulai daripada rugi-rugi daya, yang mana itu merupakan efisiensi motor induksi yang dipengaruhi oleh berbagai rugi-rugi daya. Seperti rugi tembaga pada sebuah lilitan motor, terus ada rugi inti akibat histeresis dan juga arus eddy,
serta ada rugi mekanik karena gesekan atau hambatan udara yang menyebabkan sebagian energi daripada motor induksi itu terbuang. Terus yang kedua itu ada pengaruh slip, yang mana nilai slip ini sangat mempengaruhi seperti yang disebutkan sebelumnya, karena mempengaruhi efisiensi dan juga semakin kecil nilai slip itu akan semakin sedikit juga energi yang hilang. Sedangkan kalau slipnya itu besar, maka akan meningkatkan rugi daya dan menurunkan efisiensi dari kinerja motor induksi itu sendiri. Terus berikutnya ada pengaruh beban atau load, yang mana efisiensi motor induksi ini mencapai nilai maksimum ketika motor itu bekerja pada beban mendekati beban nominalnya. Sedangkan pada beban yang terlalu kecil atau terlalu besar, efisiensi motor akan cenderung lebih menurun. Bisa dilanjut ke slide berikutnya. Berikutnya juga ada hubungan efisiensi dengan performa motor, peningkatan efisiensi, dan juga implementasinya pada sebuah industri. Dimulai dari hubungannya efisiensi dengan performanya itu yang mana efisiensi motor induksi ini akan berbanding lurus dengan performa kerjanya ketika motor itu bekerja pada kondisi yang optimal dan akan menghasilkan daya-daya maksimal dan dengan rugi-rugi dayanya yang minimal. Terus juga ada peningkatan efisiensi, yang mana untuk peningkatan efisiensi ini motor induksi dapat ditingkatkan dengan menggunakan motor dengan efisiensi yang tinggi dengan mengatur kecepatan menggunakan inverter atau PVD serta melakukan perawatan rutin untuk mengurangi rugi-rugi dari mekanik dari saat dari si motor induksi ini bekerja. Dan yang terakhir itu ada implementasinya pada sektor industri, yang mana pada implementasinya efisiensi motor induksi ini sangat penting karena penggunaan sistem seperti pompa air, HVAC, dan juga konveyor itu sangat dioptimalkan dan dapat menghemat energi secara signifikan dan mengurangi daya operasional daripada sektor bidang industri itu sendiri. Oke, melanjutkan yang sebelumnya arus itu terdapat karakteristik di mana terdapat arus awal, arus nominal, arus beban, dan juga arus saat slip. Arus awal mempunyai pengertian jika motor sangat besar karena rotor masih diam sehingga belum terbentuk gaya gerak lawan. Itu akan menghasilkan besar arus ini dapat mencapai beberapa kali arus nominal dan biasanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat pada motor ketika saat dinyalakan. Selanjutnya, nominal merupakan arus yang mengalir ketika motor itu bekerja pada kondisi yang normal dengan beban sesuai kapasitasnya. Pada kondisi ini, reaksi arus relatif lebih stabil dan menunjukkan bahwa motor beroperasi dengan efisien. Lalu ketika arus beban meningkat, ketika beban mekanik yang diberikan pada motor bertambah, hal yang terjadi pada arus karena motor membutuhkan torsi yang lebih besar, maka arus ditarik dari sumber juga akan ikut meningkat. Arus yang dipengaruhi slip jadi karena adanya perbedaan antara kecepatan sinkron dan kecepatan motor. Semakin besar nilai slip yang ada, maka arus pada rotor juga besar. Next, Sarah. Oke. Kecepatan juga sama seperti arus, mempunyai karakteristik. Karakteristiknya itu ada kecepatan sinkron, kecepatan pada rotornya, lalu pengaruh dengan beban, dan juga pengaruh pada slipnya. Di sini kecepatan sinkron induksi motor dapat diartikan sebagai kecepatan medan magnet stator yang ditentukan oleh frekuensi sumber dan juga jumlah kutub pada motornya. Kecepatan ini bersifat tetap dan juga menjadi acuan utama dalam menganalisis kinerja pada motor induksi. Lalu kecepatan rotor itu dapat diartikan sebagai kecepatan putaran bagian rotor yang selalu sedikit lebih rendah dari kecepatan sinkron. Nah, jadi perbedaan ini diperlukan agar induksi arus tetap terjadi sehingga motor dapat menghasilkan torsi yang lebih baik. Selanjutnya pengaruh beban.
terhadap kecepatan menunjukkan bahwa di mana ketika beban pada motor meningkat, maka kecepatan rotor akan cenderung menurun. Hal ini terjadi karena motor membutuhkan torsi yang lebih besar. Jadi nilai slipnya juga akan ikut bertambah. Selanjutnya pengaruh slip terhadap kecepatan. Sama sebelumnya menjelaskan hubungan antara selisih kecepatan sinkron dan juga rotor dengan performa motor. Jika slipnya semakin besar, maka kecepatan rotor pun akan ikut turun dan arus serta torsinya yang dihasilkan juga akan ikut berubah. Oke, lanjutkan dengan Vega. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang cara kerja dan implementasi. Sekarang bagian masuk ke implementasi dari motor sendiri. Nah, implementasi dari motor sendiri itu banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sebelumnya sudah disebutkan bahwa terdapat pada kipas, pompa air, dan salah satunya juga terdapat pada AC. Di mana cara kerja dari motor ini pada bagian AC adalah terdapat dua motor pada AC, yaitu di bagian dalam dan di bagian luar. Pada bagian dalam AC, motor itu berfungsi untuk menggerakkan kipas, di mana ketika tegangan diberikan, maka arus pada kumparan terbentuk, dan pada kumparan tersebut menghasilkan medan magnet. Medan magnet tersebut akan saling tolak-menolak antara motor dan stator, sehingga motor agar mengalirkan ada nggak? Masuk. Oke, Sarah mungkin lanjut di slide sebelumnya. Ke slide sebelumnya. Oke. Implementasi. Oke, melanjutkan dari Vega. Mungkin Vega putaran Suaranya ini masuk. Oke, melanjutkan dari Vega yang dijelaskan. Putaran ini kemudian akan digunakan untuk menggerakkan kompresor yang memompa dan menekan refrigen agar dapat mengalir ke dalam sistem pendingin. Nah, pada bagian kipas, khususnya blower, motor induksi akan memutar dengan baling-baling untuk meniupkan udara dingin ke dalam ruangan dan membuang udara panas. Kurang lebih seperti itu sistemnya. Nah, karena motor induksi kuat, kematian akan bisa motor ini sangat cocok dipakai pada AC sehingga efisiensinya dapat digunakan dengan baik. Oke, bisa di next, Sarah. Next. Oke, mungkin sampai di sini pemaparan hasil kerja kelompok kami mengenai presentasi tadi.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.